Oke bro, selamat malam. Kali ini saya akan membahas tentang pekerjaan iseng kalian yang tak disangka malah menghasilkan cuan. Simak terus videonya. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan bercerita ya sedikit tentang notes kita sebelum mungkin menemani tidur kalian teman-teman, atau mungkin bisa mendapatkan manfaat dari cerita orang ataupun ya segala macam bacaan lah yang di sini. Buat kalian yang pengen kisah kalian diulik ataupun direaction, silahkan bisa email di description video ini ataupun bisa kirim di DM IG juga bisa, terserah kalian ya. Di sini juga ada TikTok, silakan lihat di deskripsi video ini. Oke, kali ini kita akan membacakan ya tentang ada sebuah daftar bacaan yang saya peroleh di Quora teman-teman, dari Lola Felicia teman-teman. Apa pekerjaan isengmu yang tak disangka ini malah menghasilkan uang? Oke, kita lihat teman-teman. Ini si Lola bercerita ya tentang tulisannya teman-teman, untuk menjawab yang tadi tentang pekerjaan iseng apa yang tak disangka malah menghasilkan uang. Dia bercerita, aku ini sharing dan mungkin bisa berguna untuk kalian yang lagi cari sampingan pekerjaan. Yang kalian tahu, aku setiap hari bekerja Senin sampai Sabtu. Dia berarti kayaknya karyawan juga nih. Dan aku tinggal pun bukan di ibu kota teman-teman, tapi di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang teman-teman. Dari dulu pengen sekali punya sampingan kecil-kecilan, dan yang gak disangka-sangka tiba-tiba aku main TikTok dan join afiliasi TikTok bisa menghasilkan uang yang cukup menjanjikan. Oh, ini berarti jalur dia kayaknya konten kreator dulu. Omsetnya sudah lebih dari 100 juta dari bulan Desember tahun lalu, nggak disebutin tahunnya tahun kapan. Dia juga menyertakan lampiran dari screenshotan data yang didapat dia teman-teman. Penghasilan kotornya itu sekitar 141 juta lah teman-teman. Ini langkah yang dia lakukan teman-teman. Yang pertama, buat TikTok yang bisa dicantumkan keranjang kuningnya. Aku belajar di YouTube sendiri, otodidak, mandiri dia. Kemudian dua, rajin membuat video sehari minimal 1 kali. Buat kalau ada satu kategori dulu teman-teman. Jadi tentukan niche ya. Niche kalian itu pengen nyasar marketnya apa kalau di media sosial. Kemudian selanjutnya, awalnya review saja barang-barang yang kamu beli ataupun tautan ke shop. Jadi gak perlu beli sampel-sampel kalau gak punya modal teman-teman. Jadi nggak usah beli yang macam-macam ya, yang kalian beli aja yang mungkin harganya nggak terlalu mahal, itu bisa di review kayak gitu teman-teman. Kemudian edit video, dan dia ngeditnya juga disertakan ini di CapCut teman-teman. Kemudian selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh komen nanti, dan juga buat tips lagi. Sekarang aku sudah banyak diberikan produk oleh brand dan sudah punya red cardnya sendiri teman-teman, tentang harganya dia ya ketika mau endorse. Senang sekali pulang kerja jadi ada kerjaan lain yang menghasilkan, ditambah aku memang suka buat-buat video. Ini kalau kalian mau kepo TikTok dan akun dia teman-teman, nanti saya akan screenshotkan dia. Kalau kalian bingung boleh komen ataupun DM dia ketika kalian pengen tanya-tanya. Ini lumayan teman-teman. Lola Felicia, pengikutnya padahal baru 3.480 teman-teman. Tapi tadi dia udah spill penghasilannya itu
sampai 141 juta. Lumayan kan berarti. Gak disangka rame, jadi ini aku info lebih detail ya teman-teman. Aku buat akun TikTok sejak tahun lalu, tapi baru mulai ngonten ketika aku pindah rumah kurang lebih bulan November ataupun Desember. Karena law affirmation sebelum aku rencana pindah rumah memang dari bulan Agustus, tapi baru benar-benar bisa serah terima dan pindah bulan November sampai dengan Desember. Dari jeda bulan itu, aku setiap hari secara tidak sadar selalu berkata, nanti kalau pindah rumah, itu rumah aku akan jadikan sumber uang, buka usaha dan lain-lain. Dulu di bayangannya mau buka usaha kuku di rumah teman-teman. Jadi niatnya kerjaan konvensional gitu ya, yang emang benar-benar ada bentuknya, ada jasanya kayak gitu. Berandai-andai saja dia. Ini aku sebutkan tiap hari ke suami dan ke teman-teman. Nanti deh kalau pindah rumah mau aku buka sampingan. Selalu aku sebut seperti sudah kejadian pindah dan buka usaha. Intinya aku berpikir rumah baru mau jadi usaha baru. Nah, ketika aku pindah rumah, boleh lihat di TikTokku, masakan pertama di rumahku, aku gunakan bumbu Wipa dan pertama kalinya aku cantumkan keranjang kuning. Aku belajar otodidak di YouTube, buat TikTok Shop dan lain-lain. Tiba-tiba video itu FYP dan pihak dari brand Wipa approach aku dan mengirimkan produknya, bahkan mau dibayar. Nah, ketika itu aku sangat senang. Ditambah aku mulai dari follower di bawah 2000 saja. Aku kurang paham kalau sekarang bisa atau tidak di bawah follower 3000. Cantumkan di keranjang kuning. Dulu akhir tahun masih bisa dan di tautan akunnya ke akun shop kita marketing untuk menjadi afiliasinya. Nanti ketika ada yang check out, kita akan dapat komisi sesuai yang brand berikan, biasanya 8-10%. Bahkan ada yang sampai 15-20%. Pencairan komisi ketika barang tiba jadi 1-2 minggu setelah barang sampai dan bisa ditarik ke rekening kita langsung. Detail ini kalian belajar di YouTube itu banyak. Jadi tutorialnya kalau kalian emang lihat ya, YouTube itu kayaknya udah ada semua sih teman-teman ya. Kalian mau cari hal yang sepele sampai hal rumit, tutorial A sampai Z itu ada. Di bulan pertama omsetku kurang lebih 5 jutaan dan komisi yang didapat itu 400 ribuan. Ini aku senang sekali setelah di tahap ini aku konsisten upload VT setiap hari. Walau view cuma 200, aku tidak peduli, tapi tetap setiap hari aku belajar dan upgrade videoku supaya jelas dan bermanfaat. Dan di bulan ketiga dan keempat, aku merasa dimudahkan, apapun yang aku jual banyak yang beli dan terkadang aku live berjualan tapi masih jarang banget. Ini juga sedikit lumayan katanya. Cuma aku kurang ada waktu karena aku bekerja. Jadi malam hari aku prepare 1-2 jam untuk mengurusi TikTokku. Dan di saat bulan keempat, setiap harinya aku sudah bisa menjual barang setiap hari rata-rata 20 barang dengan komisi yang cukup lumayan setiap harinya. Dia bilang yuk mulai. Yang pertama itu edit video. Nah, untuk edit video aku hanya pakai CapCut, belajar dari YouTube otodidak. Perlengkapan konten aku pakai kamera handphone. Beli tripod murah 50 ribuan di toko oren. Kemudian mental, jangan cepat menyerah. Kamu konsisten, brand bisa melirik kamu. Tak disangka aku sudah banyak sampel yang didapat dari brand. Jangan takut ketinggalan. Modal, bulan pertama, bulan ketiga itu tanpa modal dia. Kemudian bulan ketiga, bulan kelima beli perabotan tripod, terkadang pakai promote, belajar terus dari afiliasi lain.
Sepertinya ini aja tips dari dia. Yang terpenting yaitu niat dan gerak dan keyakinan. Sudah aku buktikan law of attraction ataupun affirmation itu benar-benar nyata, tapi dengan usaha dan pikiran yang positif. Aku bukan mengajari, ya hanya memberikan tips. Mohon maaf kalau terkesan menggurui, hanya pure memberikan pengalamanku sebagai afiliasi pemula. Semangat semuanya, jangan lupa follow di TikTok tuh, and feel free to say hi there. Ini teman-teman tips tadi ya, dari siapa tadi lupa aku namanya, Lola Felicia teman-teman. Berawal dari iseng, dia pengen konten, kemudian ya berharap laku, marketnya laku, dan akhirnya beneran terjadi teman-teman. Di sini yang digaris bawah yaitu nggak ada yang nggak mungkin, ketika bukan berarti kalian di daerah gitu ya, misalkan nggak di ibu kota tapi rezeki kalian itu susah kayak gitu, nggak kayak gitu juga teman-teman. Dia menjelaskan kayak gitu, yang penting kalian punya keinginan, tujuan yang jelas. Yang paling membekas di saya tadi ya masalah afirmasi positif yang dia tanamkan di pikirannya setiap hari ya, bahkan bisa menjadi kayak penarik semesta yang di sekitarnya mendukung dia ketika emang pikiran kalian itu positif dan tujuannya baik teman-teman. Dia tadi bilang ketika nanti sudah di rumahnya akan dibuat usaha, apapun itu yang penting menghasilkan. Dan akhirnya dia malah iseng, masakan pertamanya bumbunya itu diupload di video kayak gitu ya, buat video di TikTok. Akhirnya FYP brand malah nyamperin dia. Ya entah hoki atau kayak gimana, tapi yang jelas ketika ada kemauan ataupun ada actionnya di situ, hoki pasti akan nyamperin kalian sendiri teman-teman. Menurut saya sih seperti itu. Jadi ya lakukan apa yang kalian pengen tentunya ya. Entah itu mustahil menurut kalian atau kayak gimana, yang penting kalian sudah menjalani itu. Kalau untuk masalah kegagalan dan lain sebagainya, pikirkan nanti aja. Jangan peduli omongan orang ataupun bahkan kalian malu dan lain sebagainya. Kalau kalian lagi pengen sesuatu ya wujudkan. Poinnya di situ. Jangan sampai kalian nanti menyesal ketika nggak ngelakuin itu. Akhirnya malah ketika kalian sudah melewati masa itu kalian menyesal, dan akhirnya ya udah. Yang menurut saya nggak sukses itu orang yang cukup pecundang ketika tidak berani mewujudkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan teman-teman. Menurut saya itu teman-teman. Kemudian pelajaran lagi dari Lola Felicia ini ya tentang konsistensi. Kemudian jangan lupa ketika kalian memang mau merintis menjadi konten kreator ya tentukan pasar kalian, kategorikan kalian itu pengen menyasar di mana. Kalau kalian pengen review atau reviewer ya silahkan buat yang berbentuk unboxing atau apa, terserah kalian. Kalau kalian memang sasar masalah entertainment ya usahakan punya konsep yang menarik yang seperti itulah. Intinya semua itu sudah difikirkan matang-matang dengan dilakukan ataupun dibarengi dengan eksekusi. Meskipun gak sempurna, lakuin aja dulu. Ketika emang ada kekurangan, perbaiki lagi. Ketika ada masukan, perbaiki lagi. Ketika masukannya gak membangun kalian, ya sudah lupakan. Intinya terus berkembang dengan segala macam kegiatan kalian. Itu nanti pasti akan menyesuaikan. Oh nanti saya cocoknya di A atau saya cocoknya di B. Itu yang akan kalian fokuskan. Ya mungkin itu saja sih ya yang pelajaran dari Mbak Lola ini tentang pekerjaan iseng kalian itu yang tak disangka menghasilkan uang ya. Lumayan teman-teman, 141 juta bisa dihasilkan dari
Ini penghasilan kotor ya tadi ya, dari affiliate di TikTok kayak gitu, dengan berdasarkan hanya iseng kayak gitu. Ya iseng-iseng berhadiah, cuma hadiahnya ini kegedean. Oke, itu saja pelajaran di malam kali ini. Semoga membuat kalian ataupun ada inspirasi ketika kalian yang merasa masih ragu-ragu, silakan lompat dari posisi nyaman kalian dan lakukan apa yang pengen kalian lakukan. Oke, sekali lagi buat kalian yang pengen berbagi cerita dengan saya, silakan ada di DM IG, silakan terserah, hubungin saya di email juga bisa, ataupun di TikTok juga silakan. Saya cantumkan di deskripsi teman-teman. Semoga hari kalian ke depan lebih baik, dan tentunya apa yang kalian ingin menjadi sebuah kenyataan, bukan hanya resolusi semata di awal tahun 2024. Sekian dari saya, dan next video, dan see ya.